Sakura, Sakura, Sakura. Sakura Joshi. Yang maksudnya Shonen Medical Sakura. Oke, kembali lagi di channel Giza Enza. Kalau kemarin bahas film Back, kan ceritanya agak serius. Kali ini di film Shonen American Saga, ini bakalan tolol banget. Jadi cerita singkatnya, ada seorang pencari talent di dunia musik yang mencari sebuah grup band. Saat menemukan sebuah band punk, ternyata anggotanya udah pada tua-tua. Oke, langsung aja ke alur cerita. Diawali dengan seorang cewek pencari talent di dunia musik. Cewek ini bernama Kurita Kana. Dia menemukan sebuah grup band keren di internet. Jadi Kana ini sudah 2 tahun tidak menemukan sebuah band untuk perusahaannya. Dan kali ini tahun terakhirnya, makanya dia bertaruh sama band ini. Saat Kana menunjukkan band ini sama bosnya kaget karena aliran band ini adalah punk. Awalnya bosnya itu nggak seneng, tapi ternyata bosnya Kana dulu itu juga punya grup band punk. Akhirnya si bos ini tertarik juga sama band ini dan menyuruh Kana menghubungi Shonen American Saga adalah nama grup band punk ini. Jadi namanya Shonen American Saga. Selanjutnya, sebelum menemui Shonen American Saga, Kana punya pacar yang juga berambisi menjadi penyanyi. Dan teman-teman bisa menilai lah gimana kualitasnya dari melihat scene ini. Sakura, Sakura, Sakura. Saat ditunjukkan sama bosnya Kana langsung membuang kaset demo pacarnya Kana. Jadi auto dibuang. Lanjut, Kana dan bosnya mencari informasi tentang keberadaan Shonen American Saga. Saat membuka website Shonen American Saga, ternyata masih ada nomor yang bisa dihubungi. Kana dan bosnya ini menduga para personilnya kelahiran tahun 1983. Karena tertulis di website mereka tahun 1983, yang artinya masih sangat muda. Akhirnya, Kana menuju ke salah satu personil Shonen American Saga, namanya Akio. Tapi tak terduga, ternyata Akio ini udah tua dong. Ternyata tahun 1983 di website itu adalah tahun bubarnya Shonen American Saga. Kana sangat kecewa sekali karena tidak sesuai ekspektasi. Di sisi lain, bos Kana udah masang berita kalau Shonen American Saga ini bakal debut kembali. Kana yang tidak mau kehilangan pekerjaan, ya mau nggak mau harus jalan sama Shonen American Saga ini. Setelah menemui Akio si basis, Kana pun menemui Haruo si gitaris. Tapi saat menyampaikan agar band berkumpul kembali, Haruo menolak untuk kembali ke Shonen American Saga. Dan bosnya Kana ini belum mengetahui ya kalau Shonen American Saga personilnya itu udah tua. Makin tertekan lagi karena ekspektasi orang sama Shonen American Saga ternyata tinggi sekali. Lalu menuju ke studio musik. Di sana drummer Shonen American Saga sudah menunggu. Namanya Yang, member yang paling muda dan saat ini sedang kena wasir. Akio dan Yang tampak akrab banget. Lanjut, si vokalis bernama Jimmy pun datang. Jadi ini yang namanya Jimmy, vokalis Shonen American Saga. Tapi lihat keadaannya, dia pakai kursi roda dong. Dan yang terakhir ternyata Haruo itu datang. Terlihat Akio dan Haruo gak akur. Tapi latihan pun dimulai karena tour itu udah menunggu. Ya mau nggak mau, Shonen American Saga ini harus menjalani tour yang udah dibuat sama bos Kana. Selanjutnya, tour pun dimulai. Saat di mobil perjalanan, semua member teringat masa-masa tour dahulu. Tapi tetap Akio dan Haruo masih bermasalah. Nah, yang membuat Haruo sebel sama Akio ini, jadi zaman dulu, Haruo ini ngetop duluan. Tapi bukan menjadi grup band, melainkan boy band, dan dia selalu dihina terus sama si Akio. Sesampainya di live house pertama, penonton, para anak punk sudah memenuhi antrean. Bisa dilihat ya,
ekspektasi orang-orang ini bakal tinggi banget sama Shonen American Sack. Show akhirnya akan dimulai dan penonton juga udah panas ya. Saat di prison dan Shonen American Sack muncul di atas panggung, penonton pun langsung terdiam. Tapi Akio tetap pede memperkenalkan diri dan akhirnya penonton mulai protes karena tidak sesuai ekspektasi. Tapi Shonen American Sack tetap melanjutkan show-nya walaupun hancur banget. Selesai manggung, bos Kana pun marah-marah karena udah terlanjur ngadain tour ke banyak kota, tour nggak mungkin dibatalkan. Dan sebagai gantinya, Kana dan Shonen American Sack harus melunasi biaya tour. Mau nggak mau, sukses nggak sukses, tour pun tetap jalan. Mau tour itu sukses apa enggak, yang penting tour jalan, dan kalau nggak sukses ya Kana dan band harus melunasi biaya tour. Selanjutnya, Kana dan Shonen American Sack pun melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Scene-scene di dalam mobil tentang kentut ini lucu banget sih. Di sini scene-scene perjalanan tour diperlihatkan ya. Sesampainya di live house selanjutnya, ternyata Shonen American Sack tampil sebagai band pembuka dari band GOA, Generation of Animation. Member GOA pada awalnya sangat menghormati Shonen American Sack. Penampilan Shonen American Sack pun hancur banget. Semua member ngos-ngosan karena udah tua, dan yang paling parah, nggak ada yang fokus nonton. Selesai manggung, member GOA dengan bisik-bisik jelek-jelekin Shonen American Sack. Dan saat itu si Haruo itu denger ya. Dan saat GOA manggung, Haruo yang kesel sama GOA pergi ke atas panggung dan bikin kerusuhan. Semua member GOA dipukulin dan berakhir dengan didatengin sama polisi. Lanjut ke tour selanjutnya. Di perjalanan, Kana itu sebel sama member-member Shonen American Sack karena membaca SMS Kana dan pacarnya. Akio juga mengatakan pacar Kana ini cuma numpang di Kana aja untuk bisa terkenal. Dan Akio juga mengatakan kalau lagu pacar Kana ini juga sampah. Saat berhenti di Indomaret, Kana pun kabur meninggalkan para member Shonen American Sack dan menuju ke show pacarnya. Saat pacarnya tampil, Kana teringat perkataan Akio yang lagunya itu sampah. Lalu secara tidak sadar, Kana pun meninggalkan show pacarnya dan kembali ke tour Shonen American Sack. Haruo yang jadi supir, nggak tahu jalan dan nyasar. Sialnya, bensinnya juga habis. Karena jadwal manggung udah mepet, para member pun berlari ke tempat tour. Yang lucu di sini, adegan Akio nendang pot bunga. Karena nggak tahu jalan, Haruo pun mulai menyerah. Dia mengatakan karena walaupun Shonen American Sack manggung pun itu nggak ada yang nonton. Tapi berbeda sama Akio. Akio ini tetap akan terus tampil, dia tidak akan menyerah. Pokoknya Akio ini akan tetap tampil walau tahu akan ditertawakan. Jadi perkataan Akio ini membuat para member ini juga merasa terharu. Saat Kana sampai di live house, ternyata tidak diduga-duga live kali ini penontonnya banyak dan para member saat manggung juga semangat, nggak sampah lagi kali ini. Kana pun ikut seneng dan menikmati panggung Shonen American Sack. Akhirnya di panggung-panggung selanjutnya, Shonen American Sack pun mulai membaik. Dan saat break tour, Kana pulang ke rumah, ternyata pacarnya ini selingkuh. Dan di sini Kana sadar kalau pacarnya ini sampah banget. Tour masih jalan ya, dan di perjalanan tour Kana pun diledekin karena putus sama pacarnya.
Selanjutnya di sini diceritakan problem antara Akio dan Haruo. Jadi dulu Haruo ini lebih terkenal dari Akio. Akio pun nggak seneng dan menjebak Haruo pakai narkoba. Akio juga merebut cewek yang deket sama Haruo. Dan akhirnya ya Haruo ini masuk penjara ya. Setelah Haruo keluar dari penjara, Akio berlagak seperti tidak terjadi apa-apa. Dan Shonen Merikensak pun manggung lagi, dan panggung itu saat itu menjadi panggung terakhir bagi Shonen Merikensak karena Akio dan Haruo ini sudah nggak bisa akur lagi. Kembali di masa sekarang, Akio yang diberitahu sama Haruo bahwa ayahnya sudah meninggal, tapi ternyata ayahnya itu masih hidup. Dan mengetahui dibohongi sama Haruo, Akio pun marah. Kedua orang ini terlihat saling tidak menyukai. Sama seperti kejadian waktu muda dulu. Show pun dimulai ya, panggung dimulai, Shonen Merikensak manggung. Terlihat fans Shonen Merikensak ini jadi tambah banyak. Karena juga dapat kabar kalau Shonen Merikensak ini ditawarin ngisi di acara televisi. Saat lagu terakhir, kemarahan Akio dan Haruo tidak dapat dibendung. Akhirnya Akio dan Haruo sama-sama mukul pakai gitar dan bassnya. Tapi kali ini Jimmy menghindar. Tidak seperti kejadian waktu dulu muda. Kan Jimmy yang kena. Akhirnya tangan Akio dan Haruo ini patah. Dan saat di rumah sakit, Kana pun sangat kecewa sekali karena sifat kekanak-kanakan Akio dan Haruo. Saat keadaan agak complicated gini ya. Terus di sini yang mengutarakan unek-uneknya karena nggak mau bubar seperti dulu lagi. Jadi apapun keadaannya, yang ingin mengakhiri Shonen Merikensak dengan keren. Karena saat ini masih punya kesempatan untuk manggung, bikin album, dan lain-lain. Sia-sia kalau dibiarkan begitu saja. Saat keadaan mulai mengharukan, semua kan tahu kalau Jimmy itu cacat, kayak nggak bisa ngomong gitu. Tapi tiba-tiba Jimmy ngomong dengan lancar dong. Para anggota pun kaget. ピストルさ時々やってるけどねジミーお前普通に喋ってんじゃねえか栗田さん出てったジミーさん Akhirnya show di TV pun tiba. Dan saat para member Shonen Merikensak naik panggung, yang lucu di sini karena Akio dan Haruo tangannya patah, mereka berdua main bareng begini. Terus ada tambahan member juga yang ternyata itu adalah pacarnya Kana yang dipaksa jadi basis dan rambutnya juga dipotong kayak orang tolol gini. Saat musik dimulai, lirik-lirik lagunya parah banget. Bosnya Kana ini juga panik ya karena lirik dari lagu Shonen Merikensak ini hancur banget. Dan saat selesai live dari TV, ternyata Shonen Merikensak ngehits banget, jadi viral gitu, banyak orang yang suka. Endingnya, live house tempat manggung Shonen Merikensak pun rame. Pacar Kana juga terlihat menikmati main bass. Akio dan Haruo masih tetap berantem. Dan Jimmy kena gitar lagi. Sama seperti dulu saat muda. Ya gitu aja ya, ketololan band Shonen Merikensak. Komedi-komedinya temen-temen harus lihat langsung sih biar lebih mantap. Oke, gitu aja alur cerita Shonen Merikensak. Kita ketemu lagi di alur cerita film Jepang selanjutnya. Bye bye.